Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga Mandalika. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Matematika Universitas Negeri Manado. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi matriks dan selanjutnya akan membahas tentang soal-soal seputaran materi matriks. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan video berikut ini. Pembahasan pertama dalam video kali ini yaitu tentang sejarah dan pengertian matriks. Pada dasarnya, matriks memudahkan kita untuk membuat analisis-analisis yang mencakup hubungan variabel-variabel dari suatu persoalan. Gagasan matriks pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Cayle pada tahun 1859 di Inggris dalam sebuah studi sistem persamaan linier. Namun, pada awalnya, matriks hanya dianggap permainan karena tidak bisa diaplikasikan. Tapi, pada tahun 1925, 30 tahun setelah Cayle meninggal, matriks digunakan pada mekanika kuantum. Selanjutnya, matriks mengalami perkembangan yang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Nah, bentuk umum pada matriks adalah A, M kali N, di mana M itu adalah jumlah baris dan N itu adalah jumlah kolom. Untuk nilai-nilai dalam matriks tersebut dinamakan elemen dari matriks tersebut. Setelah kita memahami pengertian dan sejarah matriks, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama yaitu matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris adalah matriks yang memiliki satu baris saja, sedangkan matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Untuk jenis yang kedua, yaitu matriks diagonal. Nah, matriks diagonal adalah matriks yang dimana elemen-elemen selain pada diagonal utama adalah 0. Matriks jenis ketiga adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Pada umumnya matriks ini diberikan simbol I atau dinotasikan dengan I. Jenis matriks yang keempat adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Contohnya matriks berordo 2x2, 3x3, dan seterusnya. Yang kelima adalah matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks di mana elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga bawah adalah matriks yang di mana elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jenis matriks yang keenam adalah matriks skalar. Nah, matriks skalar di sini adalah matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya itu bernilai sama. Contohnya itu seperti matriks identitas, karena mengandung nilai pada diagonal utamanya itu sama, 1, 1, dan 1. Bisa juga dengan contoh lain yaitu seperti matriks A yang mengandung nilai diagonal utamanya itu bernilai 7 semua. Pembahasan ketiga dalam materi kali ini yaitu tentang operasi pada matriks. Operasi pada matriks yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ada syaratnya, yaitu ketika kita mau menjumlahkan atau mengurangkan dua buah matriks. Syaratnya, dua buah matriks itu harus berordo yang sama, atau jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks kedua, sehingga matriks tersebut bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Operasi pada matriks yang kedua adalah perkalian dengan skalar. Nah, di sini misalkan kita mempunyai matriks A yang berordo M kali N dan sebuah skalar atau suatu skalar yaitu nilai K. Ketika kita mengalihkan skalar dan matriks, maka skalar tersebut harus dikalikan dengan semua elemen pada matriks tersebut. Masuk kepada operasi matriks yang ketiga, yaitu perkalian dua buah matriks. Nah, di sini perkalian dua buah matriks bisa terwujud jika jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi misalkan kita akan mengalihkan sebuah matriks A yang berordo 3x3, dia harus dikalikan dengan matriks B yang berordo
3 kali 2 maupun 3 kali 3. Karena jumlah kolom pada matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks B. Selanjutnya kita akan membahas tentang determinan matriks. Nah, untuk determinan matriks pada matriks yang berordo 2 kali 2, rumusnya yaitu kita misalkan ada matriks A dengan elemen-elemennya yaitu A, B, C, dan D. Maka determinan dari matriks A tersebut adalah A dikali D kurang C kali B. Sekarang determinan matriks pada matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, ketika kita mempunyai permasalahan untuk mencari determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3, misalkan kita mempunyai matriks A, di mana elemen-elemennya bernilai A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Nah, di sini kita perhatikan kolom pertama dan kolom kedua pada matriks tersebut. Setelah kita memperhatikan itu, maka kita salin nilai-nilai dari kolom pertama dan kolom kedua pada matriks itu ke bagian belakang matriks tersebut, seperti pada gambar ini. Kita letakkan nilai-nilai pada kolom pertama dan kolom kedua itu di bagian belakang matriks tersebut. Kemudian kita kalikan mulai dari A kali E kali I, terus ditambah B kali F kali G, terus ditambah C kali D kali H. Kita letakkan ketiga nilai itu di dalam tanda kurung. Nah, kemudian ketika kita mau mulai lagi dari C kali E kali G, maka tanda itu telah menjadi kurang. Jadi akan menjadi C kali E kali G kurang A kali F kali H dikurang B kali D kali I. Atau agar mempermudah kita dalam mengoperasikannya, kita buat bentuknya menjadi dalam kurung A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurang dalam kurung C, E, G ditambah A, F, H ditambah B, D, I. Sehingga kita akan memperoleh nilai determinan dari matriks tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang inverse matriks. Jadi untuk rumus dari inverse matriks adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Nah, adjoin A di sini yaitu adjoin matriks A yang merupakan transpos dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Nah, di sini kita perhatikan rumus dari A inverse tersebut. Kita lihat bahwa rumusnya yaitu 1 per determinan dari matriks tersebut. Jadi dapat disimpulkan, jika determinan dari matriks tersebut bernilai 0, maka otomatis matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat operasi matriks. Untuk sifat-sifat operasi matriks yang pertama yaitu terhadap penjumlahan. Yang pertama yaitu jika matriks A ditambah dengan matriks B, itu sama juga dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Yang kedua, matriks A ditambah dalam kurung matriks B ditambah C, itu sama juga dengan dalam kurung matriks A ditambah B ditambah dengan matriks C. Yang ketiga yaitu matriks A ditambah dengan matriks O. Matriks O di sini yaitu matriks 0. Itu juga sama dengan matriks 0 ditambah A sama dengan matriks A. Nah, yang keempat yaitu matriks A ditambah dengan min matriks A sama dengan min A atau min matriks A ditambah A, itu sama dengan matriks 0. Kita masuk kepada sifat operasi matriks terhadap perkalian. Nah, yang pertama yaitu jika matriks A dikali matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikali dengan matriks A. Yang kedua, jika matriks A dikali B dalam kurung dikali juga dengan C, itu sama dengan matriks A dikali dalam kurung matriks B dikali C. Yang ketiga yaitu matriks A dikali dengan I. I di sini yaitu matriks identitas. Itu sama juga dengan matriks I dikali dengan matriks A. Hasilnya tetap matriks itu sendiri atau matriks A. Yang keempat yaitu matriks A dikali dengan matriks O. Matriks O di sini yaitu matriks 0. Itu sama juga dengan matriks
O dikali dengan matriks A sama dengan matriks 0 atau matriks O. Yang kelima yaitu matriks A pangkat M dikali dengan matriks A pangkat N. Itu sama juga dengan matriks A ditambah dengan matriks A pangkat M ditambah dengan N. Yang terakhir yaitu ketika sebuah matriks A yang dipangkatkan dengan M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya sama dengan matriks A dipangkatkan M dikali dengan N. Setelah kita mempelajari materi-materi tentang matriks, sekarang kita masuk ke pembahasan soal tentang matriks. Untuk pembahasan soal, mari kita simak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas soal. Di sini diketahui jika matriks A itu 1, 2, 1, 4 dan A kuadrat kurang XA tambah YI sama dengan matriks 0, di mana I itu adalah matriks identitas yang berukuran 2 kali 2, tentukan nilai X ditambah Y. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah di sini kita mendapatkan persamaan A kuadrat kurang XA ditambah YI sama dengan matriks 0. Nah, kita hitung terlebih dulu yaitu nilai dari A kuadrat. A kuadrat berarti matriks A dikali matriks A. Nah, di sini matriks A 1, 2, 1, 4 dikali juga dengan 1, 2, 1, 4. Nah, menghasilkan 1 dikali 1 ditambah 2 kali 1, 1 dikali 2 ditambah 2 kali 4, 1 dikali 1 ditambah 4 kali 1, 1 dikali 2 ditambah 4 dikali 4. Hasilnya 3, 10, 5, dan 18. Ini untuk nilai A kuadrat. Sekarang untuk nilai XA. XA ini berarti X ini adalah nilai skalar yang dikalikan dengan sebuah matriks. Maka hasil perkalian skalar tersebut adalah X, 2X, X, dan 4X. Selanjutnya untuk YI. YI ini berarti Y yang dikalikan dengan matriks identitas. Hasilnya Y, 0, 0, dan Y. Setelah kita mendapatkan nilai-nilainya, maka kita substitusikan di persamaan yang tadi, sehingga didapatkan nilai 3, 10, 5, 18 dikurang matriks X, 2X, X, 4X ditambah Y, 0, 0Y sama dengan matriks 0. Dari persamaan ini kita mendapatkan persamaan seperti ini, yaitu 5 kurang X sama dengan 0 didapat dari baris kedua kolom pertama pada matriks pertama 5X 0, 0. Jadi 5 kurang X sama dengan 0. Sehingga nilai X itu sama dengan 5. Nah, untuk nilai Y. Nilai Y berarti kita ambil baris pertama, kolom pertama pada setiap matriks. 3 kurang X ditambah Y sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X sama dengan 5, maka nilainya 3 kurang 5 sama dengan min 2, sehingga nilai Y sama dengan 2. Otomatis, untuk nilai X tambah Y sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, itulah pembahasan dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan kata dan juga kesalahan-kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Dan pesan saya agar tetap diam di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam melampaui hari-hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.